Setelah beberapa saat kemudian, Daejun menceritakan semuanya kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi dia menyuruhmu bertahan di sini agar diajari caranya baku hantam. Benar begitu? Memangnya siapa dia? Bertindak seenaknya seperti itu. Ucap pria berambut merah yang ada di sana yang bernama Cha Dae-yop. Kedepannya panggil dia saja Ayub. Di sini diketahui jika nama pemuda sebelumnya adalah Cho Han-gil. Kedepannya panggil saja dia Agil. Di sana Daejun dicerca dengan berbagai pertanyaan oleh mereka semua. Namun pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain menerima Daejun. Mereka juga akan membiarkan Daejun untuk menginap di tempat mereka. Ayub lalu mengantar Daejun ke kamarnya. Anehnya, di sini Daejun diantar menuju ke ruangan cuci. Di sana, Ayub berkata, "Kau tinggal di sini tidak gratis. Kalau tidak bisa apapun, maka kau harus memanfaatkan tubuhmu. Tunggulah esok hari, aku akan memberikanmu instruksi lanjutan." Keesokan harinya, Daejun diberikan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari menggosok WC hingga menyiram bunga. Dia tidak bisa mengeluh karena mereka semua memberinya tempat untuk tinggal. Sebagai remaja yang tidak memiliki rumah, dia tidak punya pilihan lain. Terlebih, seluruh hal itu lebih baik daripada bersekolah. Hari demi hari berlalu. Daejun sudah mengamati wilayah sekitar. Dia sadar jika wilayah itu adalah tempat yang cukup brutal dibandingkan tempat tinggalnya dahulu. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Daejun dihentikan oleh seorang pemuda yang ada di sana yang memiliki tampang 11-12 dengan batako. Pria tersebut bernama Hyung Tae. Panggil saja dia Agus. Agus berpendapat jika sedari tadi Daejun sedang menatap paha dari ceweknya. Yang dibilang cantik tidak, dibilang jelek juga iya. Dan jika Daejun meminta maaf, maka Agus akan memperlihatkan paha pacarnya dengan syarat Daejun harus membungkuk di hadapannya. Daejun tertunduk sambil berpikir, apa ini yang dimaksud Agil dengan bertahan hidup? Apa aku harus bertahan di sarang para berandalan ini? Agus lalu berniat untuk menampar Daejun. Tak tinggal diam, Daejun berniat untuk melawan Agus. Agus menghentikannya karena di belakang Daejun sudah muncul bala bantuan. Ya, Ayub datang dan mengatakan, "Mau apa kau dengan pembantuku? Ngapain kau di sini, Jun? Beranda atas mau dibersihkan tuh. Pulang sana cepat." Agus yang merasa jika dirinya diremehkan karena disenggol kemudian marah. Di sana, teman Agus berkata, "Tahan emosimu, Gus. Kau dengar gosip tentang mereka kan? Selain itu, ada Kim Tae di sana. Sudah jelas jika mereka itu anggota dari Agil. Ayo pergi dari sini. Nanti ku traktir mie siram di warung Po Inun." Namun, Agus tidak mempermasalahkan semua hal itu. Dia dengan sombong maju dan menerjang Ayub. Dalam sekejap, Ayub membanting Agus ke lantai. Mau baku hantam rupanya. "Sini maju, biar ku rontokkan gigi kalian semua." Teman Agus dan juga pacarnya yang melihat hal tersebut jatuh mental dan langsung kabur. Daejun yang melihatnya beranggapan apakah seluruh teman Agil memang sekuat ini. Beberapa saat kemudian terlihat Agus yang membenturkan kepalanya di dinding sembari berkata, "Ayub kampret, mau dia anggota Agil atau bukan, akan kubunuh dia." Seorang pria dari bayang-bayang lalu berkata kepada Agus, "Apa kau benar-benar ingin membunuh anggota Agil? Apa mau kubantu?" Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang pulas tidur, Agus ada di sana. Dia berniat untuk meledakkan mereka menggunakan gas LPG yang dia curi dari warung Po Inun. Daejun terbangun dan mencium ada bau gas LPG yang sangat menyengat. Dia berlari ke arah pintu agar ada ventilasi udara yang masuk ke dalam ruangan. Namun naas, Agus yang ada di sana dihantam oleh pintu yang didorong oleh Daejun. Karena ketahuan, Agus kemudian lari dengan kencang. Daejun berpikir dalam hatinya, apa pria itu mau meracuni kami yang ada di sini? Jauh dari sana, Agus berkata, "Kenapa dia masih bangun? Bukannya mereka sudah tidur dalam satu ruangan yang sama?" "Itu semua karena aku tidak tidur dalam ruangan yang sama seperti mereka," ucap Daejun yang berhasil sampai di tempat Agus berada. Daejun
juga berpendapat jika satu-satunya tujuan yang ingin dia capai adalah mengalahkan orang-orang sampah seperti Agus. Adegan kembali ke beberapa hari sebelum insiden gas terjadi. Dae-jun terlihat memohon kepada Ayub untuk diajari caranya baku hantam. Dae-jun meminta hal itu karena melihat Ayub yang menghajar Agus dengan mudah. Ayub melemparkan sebuah tali lompat kepada Dae-jun. Dia disuruh melompat sebanyak 100.000 kali. Keesokan paginya, Ayub mencari Dae-jun kemanapun karena semalaman dia tidak mencuci piring. Dia terkejut melihat Dae-jun. Keringatnya bercucuran dengan deras, pertanda jika dia sudah melakukan lompat tali tanpa henti. Dan ternyata, Dae-jun sudah melakukannya sebanyak 53.000 kali. Dan tersisa 47.000 kali agar dia bisa mencapai angka 100.000. Hei bodoh, memangnya kau bisa langsung kuat hanya dengan loncat 100.000 kali? Hentikan saja dan sana pergi cuci piring. Ucap Ayub sembari berpikir, memangnya baku hantam yang seperti apa yang mau dijalani oleh Dae-jun? Berpindah ke masa sekarang, Dae-jun terlihat mengepalkan tangannya, kemudian menghantam Agus. Agus berhasil memblokirnya. Dengan cepat dia menyerang Dae-jun. Agus berpendapat meskipun dia terus menghantam Agus dengan sangat brutal, namun Dae-jun tetap saja bisa bangkit. Terlebih dia harus cepat menyelesaikan tugasnya untuk menghabisi anggota Agil, karena jika tidak selesai maka dia akan menjadi incaran dari kelompok yang sudah menyuruhnya. Dae-jun berhasil menangkap kaki dari Agus yang membuat Agus terjatuh dari tangga. Namun saat ingin diangkat, Agus menggores wajah Dae-jun dengan sebuah pisau. Hal itu lantas membuat Dae-jun keringat dingin, memikirkan jika itulah rasanya diancam menggunakan pisau. Agus menebas berulang kali hingga Dae-jun terjatuh di tumpukan sampah. Dia memikirkan bagaimana caranya menghindari serangan pisau tersebut. Dia mengambil sebuah benda, namun berhasil dihancurkan dengan mudah. Agus bersiap untuk menikam. Darah lalu terpercik dari tempat tersebut. Di lain sisi, teman-teman Dae-jun mulai tersadar, menduga jika orang itu yang sudah melakukan hal ini. Mereka juga mencari siapa yang sudah menyelamatkan mereka. Ayub berkata jika Dae-jun lah yang melakukannya. Dan sekarang dia sedang mengejar si pelaku. Tae bilang jika mungkin Dae-jun akan mati. Ayub hanya bilang jika itu tidak mungkin. Di sini Ayub secara samar mengingat jika Dae-jun akan mengejar si pelaku yang melakukan semua ini, dengan syarat pekerjaan rumah harus dibagi rata, serta mereka harus mengajari Dae-jun caranya baku hantam. Dae-jun juga memaksa Ayub untuk berjanji, padahal saat itu Ayub masih terlihat sempoyongan. Berpindah ke Dae-jun yang terlihat menggetarkan kedua giginya. Seluruh urat yang ada di lehernya terlihat keluar. Dia merasakan sakit yang luar biasa karena sudah berhasil menangkap pisau yang dihujamkan oleh Agus. Dia berdiri dan memojokkan Agus ke pagar. Dia mencoba untuk meniru gerakan bantingan milik Ayub. Agus menahannya sembari tertawa. Kau pikir akan berhasil? Teknik payahmu itu tidak akan berguna kepada aku. Jangan harap aku akan membiarkannya. Dae-jun menyeringai. Kau pikir aku akan membantingmu, benar kan? Dae-jun lalu mendorong Agus bersama dengan dirinya. Mereka berdua terjatuh hingga terguling. Hal itu lantas membuat pisau yang sebelumnya digenggam oleh Agus terlepas dari tangannya. Sesampainya di bawah, Dae-jun berdiri. Dia mengambil sebuah batu besar. Dia berteriak dan bersiap untuk menghantam kepala Agus. Namun langkahnya terhenti karena melihat Agus yang sudah terkulai lemas, kepalanya terbentur di sebuah tiang besi. Dae-jun berteriak dengan kencang jika dia sudah memenangkan pertarungan tersebut. Namun dia merasakan sakit yang luar biasa. Sebuah pisau menancap dengan kuat di perut Dae-jun. Hal itu kemudian membuatnya jatuh dan pingsan. Saat tersadar, dia melihat Ayub ada di sana beserta teman-temannya yang lain. Dia berhasil dibawa ke rumah sakit terdekat sehingga bisa selamat.
Kata mereka, saat Daejun ditemukan, si pelaku sudah tidak ada di sana. Meskipun tidak berhasil menangkap pelakunya, akan tetapi dia berhasil menyelamatkan teman-temannya. Tak lama berselang, Daejun terkejut melihat Agil ada di sana. Mulai sekarang, kau harus belajar caranya baku hantam. Kalau ingin kabur, sekaranglah saatnya, ucap Agil sambil tersenyum. Daejun yang mendengarnya hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Ayo mulai setelah aku keluar dari tempat ini." Beberapa waktu kemudian, Daejun sudah keluar dari rumah sakit. Dia disambut oleh teman-temannya. Mereka memasak tahu gejrot kesukaan Daejun. Dengan lahap, Daejun menghabisi tahu gejrot tersebut. Di sana, mereka memberikan semangat untuk Daejun, karena bukan hanya dia saja yang tidak memiliki kehidupan normal, namun semua orang yang ada di sana juga sama dengannya. Mereka adalah orang yang dibuang dari keluarga dan diacuhkan oleh kehidupan sosial. Seluruh orang yang ada di sana memiliki cerita hidup mereka masing-masing. Maka dari itu, Daejun bisa hidup bersama dengan mereka sebebas yang dia mau. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak bersama. Daejun juga lupa kapan terakhir kali dia tertawa terbahak-bahak seperti itu. Setelah insiden gas, Daejun sudah tidak tidur di tempat cuci baju lagi. Kini dia tidur bersama dengan teman-temannya. Namun di sana sangat sempit. Dia juga sudah merasa nyaman dengan semuanya. Dia sudah tidak berbicara formal lagi kepada mereka. Di sini, Daejun juga mengetahui jika ternyata umur mereka semua tidak berbeda jauh satu sama lain. Dan pekerjaan rumah mereka yang katanya akan dibagi ternyata tidak direalisasikan. Hal itu dikarenakan mereka semua harus bekerja per waktu. Ayub yang harus bekerja di bengkel. Ayu yang harus bekerja di tempat main biliar. Oh iya, kalau kalian bingung, Ayu ini nama aslinya Hong Gayong, tapi panggil saja dia Ayu. Kim Tae yang bekerja sebagai seorang barista di sebuah kafe warawiri, panggil saja dia Tae. Dan yang terakhir, Ha Sung Bin yang bekerja sebagai tukang tato, panggil saja dia Upin. Yang tersisa dan tinggal di rumah hanyalah Daejun dan juga Agil yang sibuk baca komik. Oh iya, aku kan harus mengajarimu caranya baku hantam. Apa nggak apa-apa malas-malasan seperti itu? Bagaimana dengan pekerjaan rumah? Tenang, di sini akulah bosnya, ucap Agil kepada Daejun. Namun, saat Ayu pulang, Daejun ditendang keluar rumah. Dia disuruh untuk mencari pekerjaan. Agil yang melihatnya hanya memberikan semangat dari jauh. Daejun lalu mendapatkan pekerjaan di sebuah toko pizza. Namun, baru 2 hari bekerja, rasanya dia sudah mau berhenti saja. Orang-orang di sana terlalu barbar dan sering memakinya. Daejun yang terlihat kapok karena harus dimarahi terus berlari dengan alasan ke toilet. Namun, saat di depan pintu, seorang wanita cantik masuk dan memanggil pemilik toko dengan sebutan ayah. Daejun terkejut dan bertanya, siapa ini? Dia adalah Naeun, anak dari pemilik toko. Kurang enak ya namanya di lidah Indo. Panggil saja dia Tija. Tija menatap Daejun dan berkata, kalau Daejun sangat lucu. Pipi Daejun langsung merah karena dipanggil lucu oleh Tija. Di lain sisi, Agil terlihat sedang menghantam jatuh seorang pemuda. Sampaikan kepada bajingan itu, jika dia dan juga orang yang membocorkan gas tidak datang ke hadapanku, maka akan kupastikan untuk membunuh mereka semua. Camkan itu ke parat, ucap Agil yang kemarahannya sudah di ujung tanduk. Kembali ke Daejun yang terkesima melihat Tija saat dia mengaduk adonan pizza. Tija juga selalu ada di sana membantu Daejun saat ceroboh dalam bekerja. Tak lama kemudian, seorang bapak-bapak sedang marah-marah terhadap Tija. Si bapak tersebut juga menumpahkan minuman ke badan Tija hingga basah kuyup. Daejun yang melihat hal tersebut kemudian marah dan ingin menghajar bapak tersebut. Namun si bos mencegahnya. Dia lalu ditenangkan oleh si bos.
Si bos mengatakan jika Tija baik-baik saja. Benar saja, Tija malah meminta maaf kepada bapak tersebut bersama si bos. Setelah beberapa saat kemudian, Dae-jun bertanya kepada Pak Bos, kenapa dia diam saja saat Tija sedang dilecehkan seperti itu? Sudah jelas jika itu semua adalah salah bapak-bapak tersebut. Bos hanya mengatakan jika tidak ada yang bisa mereka lakukan, jika mereka mengikuti ego dan juga amarah mereka, maka yang jadi taruhannya adalah bisnis mereka. Penyebabnya adalah karena di lingkungan itu ada begitu banyak organisasi berbahaya. Jadi, jika orang biasa seperti mereka membuat masalah, maka akan sulit untuk lepas dari hal itu. Pak Bos juga tidak ingin melihat Tija diperlakukan seperti itu. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia sudah melihat berbagai macam usaha yang ada di sana dihabisi karena menjadi sasaran organisasi tersebut. Tija juga berterima kasih kepada ayahnya karena bisnis ayahnya tersebut dia bisa bersekolah dengan tenang. Jadi dia sangat bersyukur. Mendengar hal itu, Dae-jun hanya tertunduk tak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat kemudian, latihan Dae-jun akhirnya selesai. Dae-jun kemudian menjalani latihan baku hantamnya bersama dengan Agil. Agil berkata kepada Dae-jun jika dia akan membentuk ulang struktur tubuhnya. Jadi kedepannya, Dae-jun disuruh untuk membuang jauh-jauh rasa takutnya dan jangan mengkhawatirkan musuhnya. Serta saat sudah menang, jangan cepat merasa puas diri. Latihan keras pun dijalani oleh Dae-jun. Saat latihan, Dae-jun bertanya kepada Agil, apakah ada cara baginya untuk selalu menang saat baku hantam? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, gunakan sekelilingmu, hentikan pergerakan lawan, halangi pandangan mereka, dan juga cari senjata yang cocok untukmu. Ucap Agil sembari membaca komik. Namun, Dae-jun memperlihatkan orang yang sedang bertanding di MMA di sebuah medsos. Dia juga ingin seperti mereka. Agil yang melihatnya kemudian memukul Dae-jun agar berhenti berhayal untuk terlihat keren. Namun, pukulannya berhasil dihindari oleh Dae-jun. Mereka berdua terheran. Agil lanjut memukuli Dae-jun dan tetap saja berhasil dihindari dengan mudah. Agil yang merasa kesal berkata, baiklah, aku akan mengajarimu cara bertinju dengan praktek langsung di badanmu. Beberapa hari kemudian, jauh di tempat bangunan gedung kosong, di sana terlihat seseorang memakai helm SNI yang dipukul menggunakan sebuah tongkat besi oleh seorang pria yang bernama Chun Ki-wong. Panggil saja dia Wong. Dan ternyata pria yang sedang dipukul tersebut adalah si Agus. Agus yang ketakutan terus saja dihajar oleh Wong. Agus juga berkata jika dia akan mengembalikan uang yang sudah ia terima. Akan tetapi Wong merasa jika dia tidak menerima kelalaian seseorang. Di sana Wong juga menyuruh bawahannya untuk mencari kelompok si Agil ke sana. Namun pemuda di sana berkata jika hal itu tidak mungkin dilakukan. Wong berdiri dan menunjukkan ekspresi mencekam. Seluruh pemuda yang ada di sana kemudian berhamburan lari. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kediaman kelompok Agil. Si pemuda menggedor-gedor pintunya, namun tidak ada orang. Tak lama, dia menerima sebuah telepon yang menyatakan jika salah seorang anggota kelompok Agil terlihat bekerja di toko pizza. Berpindah ke Dae-jun yang baru saja sampai ke toko pizza. Dia melihat Pak Bos dan juga Tija yang baru saja dihajar oleh seorang pria botak. Pria botak berkata jika dia saat ini mencari Kim Tae. Dae-jun merasa sangat geram karena melihatnya dari luar jendela toko. Di tengah itu semua, Tija berkata dengan perlahan. Dia menyuruh Dae-jun untuk pergi dari sana saja. Namun, Dae-jun yang sudah tidak mampu menahan amarahnya langsung melemparkan sebotol saus ABC ke pria botak. Si pria botak bertanya, siapa kau sebenarnya? Dae-jun menjawab jika dia adalah seorang pelanggan di toko tersebut. Flashback ke masa lalu si pria botak. Dia bernama Kim Tae-yang.
Panggil saja dia Jajang. Diketahui jika saat di sekolah, Jajang memang sudah berbadan besar. Seluruh badannya itu berisi otot yang terbentuk tanpa latihan. Dia menggunakan kelebihannya tersebut untuk membuli orang-orang yang ada di sana. Dan dalam sekolah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka dari itu, karena suatu masalah, dia dikeluarkan dari sekolah. Berbeda dengan di luar sekolah, masih ada orang yang lebih kuat dari Jajang. Dia tidak pernah sekalipun bisa mengalahkan Wong dalam baku hantam. Dan selama kurun waktu 17 tahun hidupnya, hari itu adalah pertama kali baginya melihat sorot mata yang tajam dan cukup aneh. Padahal di hadapannya saat ini ada seorang siswa SMA yang sangat culun dan lemah. Bagi Jajang, saat ini Daejun hanyalah seorang anjing yang sedang menggonggong. Daejun memprovokasinya dengan mengatakan babi sialan kepada Jajang. Jajang yang mendengar hal tersebut kemudian menerjang dengan cepat ke arah Daejun. Di sana, Daejun juga bersiap karena sebelumnya sudah belajar dari Agil. Dia menendang sebuah kursi ke arah Jajang yang mengenai tepat di kakinya. Flashback ke latihan yang dijalani oleh Daejun. Di sana, Agil memperagakan seni bertarung ala petarung MMA yang ada di medsos. Namun Daejun yang melihatnya kemudian pingsan karena terkejut. Kembali ke masa sekarang, dia menghantam wajah dari Jajang dengan cukup keras. Tak cukup sampai situ, dia kemudian melancarkan pukulan lurus ke kepala Jajang. Naas, pukulan tersebut tidak memiliki efek sama sekali terhadap Jajang. Pukulan demi pukulan Daejun lancarkan ke wajah Jajang. Namun setelah beberapa saat, Jajang masih belum tumbang juga. Karena terpojok, Jajang mencengkram ke arah baju dari Daejun, kemudian menghantam wajahnya dengan sangat keras. Tak merasa cukup, Jajang mencekik Daejun dengan sangat keras. Tija yang melihat hal itu mencoba untuk membantu Daejun. Akan tetapi, dia dihempaskan ke lantai. Daejun yang hampir pingsan karena cekikan tersebut lalu meludahi mata Jajang. Saat terlepas, dia menghantam Jajang bertubi-tubi. Dia mengambil sebotol minuman dan menghantamkannya ke wajah Jajang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Hantaman demi hantaman dia lancarkan. Sampai akhirnya di serangan terakhir, dia menghantam wajah Jajang dengan sangat keras yang membuat botol tersebut ikut pecah dengan pukulan beratnya. Tija yang tidak tega melihat Daejun yang terluka kemudian menghentikannya. Jajang jatuh bersimbah darah dengan kondisi pingsan. Daejun berkata, "Mulai saat ini, kalau aku melihatmu lagi di daerah sini, maka aku akan membunuhmu keparat. Tidak hanya itu, aku akan mencincangmu." Karena merasa terlalu lelah, dia terjatuh di dekat Tija. Namun naas, kedua orang yang mencari kelompok Agil tiba di lokasi Daejun berada. Melihatnya, Daejun kembali berdiri sembali berkata jika dia yang sudah mengalahkan si botak. Tija mencoba untuk menghentikannya. Akan tetapi Daejun sudah membulatkan tekadnya yang sudah sekuat baja. Dia berteriak dan berkata, "Aku akan mengalahkan kalian berdua, dasar keparat." Kedua orang tersebut dihantam dengan keras dari belakang. Ternyata itu adalah ulah dari Kim Tae yang datang ke lokasi tepat waktu. Kim Tae mengikat rambutnya dan juga menggulung lengan bajunya. Dia berkata kepada Daejun, "Kau sudah berjuang dengan sangat baik. Sekarang biar aku ambil alih, Daejun. Jadi, siapa di antara kalian berdua yang ingin mati terlebih dahulu?"